Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zara Maira MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktik laboratorium konseling perorangan yang sudah memberikan kesempatan dan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terkait video pelaksanaan konseling individual dengan pendekatan client center. Sebelum masuk ke dalam video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Putri dengan NPM 2022 015 014 60. Selamat menyaksikan. Iya. Ya, oke Mbak. Masuk. Ya. Silakan, mau duduk di sebelah sini apa di sebelah sini? Di sini aja Mbak. Sini saja. Baik, apakah untuk posisi duduk sudah nyaman? Ya, sudah nyaman. Sudah. Untuk suhu ruangan apakah sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Baik, sebelum memulai sesi konseling mungkin izinkan kita untuk menentukan kalian nama panggilan yang ingin kita tentukan supaya mungkin nanti pas selama sesi konseling kita punya panggilan yang menurut satu sama lain itu nyaman, seperti itu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Putri, bisa dipanggil dengan Salsa. Untuk panggilan saya serahkan kepada kakaknya untuk memanggil saya dengan panggilan yang menurut kakak nyaman, seperti itu. Lalu saya giliran kakak untuk membangun diri. Baik, terima kasih. Mungkin aku panggilnya Mbak Salsa ya. Terima kasih Mbak Salsa, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Karina, bisa dipanggil Karina, atau mungkin ntar Mbak Salsa bisa panggil Kak atau apa yang nyaman untuk Mbak Salsa. Di sini saya statusnya sedang bekerja. Seperti itu. Untuk panggilan berarti kita tetapkan saya memanggil kakak dengan Kak Karina, seperti itu ya. Salam kenal sebelumnya. Tadi kakak juga udah mention kan tentang kalau sekarang kakak tuh lagi bekerja, seperti itu. Berarti untuk kegiatan akhir-akhir ini yang sedang dilakukan adalah bekerja gitu ya. Kalau boleh tahu bekerja dalam bidang apa? Kalau untuk bekerjanya itu lebih ke bidang akademik, karena kebetulan saya itu staf jurnal ilmiah, jadi bantu-bantu di penerbitan jurnal atau artikel seperti itu. Untuk bekerjanya sendiri apakah dalam satu minggu itu padat sekali atau masih bisa ada senggang untuk istirahat dan lain sebagainya? Kalau untuk pekerjaan sebenarnya fleksibel, karena kan kita penerbitan artikel. Nah, untuk penerbitan artikel kan kita nggak yang setiap bulan terbitkan. Nah, mungkin ada beberapa minggu benar-benar padat, ada beberapa minggu yang rasanya kayak masih bisa nih, masa ada waktu kosong kayak gitu. Berarti dalam satu minggu itu masih ada waktu kosong gitu ya. Berarti untuk waktu bekerjanya itu apakah sama seperti pekerja kantoran pada umumnya atau seperti apa? Iya, masih sama dengan pekerja kantoran, jadi dari Senin sampai Jumat. Terus untuk jam kerjanya sendiri dari jam 8 sampai jam 4. Berarti untuk jarak rumah ke tempat kerja apakah jauh? Kalau dibilang jauh ya lumayan sih, karena kan untuk tempat kerja saya di Depok, untuk rumah di Pasar Minggu, tapi karena ada kereta jadi memudahkan akses transportasinya sih gitu. Berarti untuk pulang pergi itu menggunakan akses kereta seperti itu ya. Berarti kalau datang ke konseling kami itu menggunakan apa? Mungkin menggunakan ojek online atau diantar mungkin? Kalau tadi sih kesini saya naik Gojek sih gitu. Soalnya kebetulan lebih dekat naik Gojek daripada pakai transportasi umum, soalnya muter-muter gitu. Ya, seperti itu. Oke. Lalu apakah ini konseling kakak yang pertama atau mungkin sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Ini kebetulan konseling saya yang pertama. Berarti ini konseling yang pertama. Apakah mungkin dapat dari rekomendasi teman dekat atau keluarga mungkin yang mungkin sebelumnya udah pernah mengikuti konseling? Dari teman sih, jadi kan kayak cerita ke teman, terus kata teman coba kesini kayak gitu. Berarti melalui rekomen gitu ya. Berarti sebelumnya kan karena belum pernah mengikuti kegiatan konseling, berarti ya izinkan saya untuk mungkin menjelaskan secara singkat terkait konseling itu apa gitu ya. Jadi konseling individual itu merupakan suatu proses pemberian bantuan di mana saya sebagai konselor dan kakaknya sebagai klien itu bertemu secara tatap muka seperti ini, di mana nantinya saya akan membimbing atau membantu kakak untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian nanti kakak juga bisa mengentaskan masalahnya dan bisa bertanggung jawab atas pilihan yang
telah kakak pilih untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Jadi tujuan dari sesi konseling di sini adalah untuk bagaimana kakak bisa memahami kondisi kakak secara pribadi serta lingkungan di sekitar kakak, seperti itu. Lalu juga ada fungsi dari konseling individu sendiri, yaitu ada fungsi pemahaman di mana nanti kakak mungkin bisa lebih memahami tentang diri kakak dan lingkungan di sekitar kakak. Kemudian juga ada fungsi pengentasan di mana nanti kakak bisa mengentaskan segala permasalahan yang mungkin mengganggu kehidupan kakak sehari-hari, seperti itu. Kemudian juga ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan di mana kakak bisa mengembangkan dan memelihara segala potensi dan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kakak, seperti itu. Fungsi pencegahan di mana kakak bisa mengantisipasi mungkin adanya suatu masalah yang mungkin nanti akan hadir. Jadi ketika suatu masalah itu mungkin nanti akan terjadi, kakak bisa mengantisipasinya gitu. Kemudian juga yang terakhir itu ada fungsi advokasi di mana menghasilkan suatu pembelaan terhadap mungkin ketika suatu hari nanti atau mungkin semoga tidak terjadi ada hak-hak kakak yang mungkin merasa diabaikan atau dirugikan oleh orang lain, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas kok Mbak. Jelas, baik. Dan selanjutnya itu ada asas-asas di mana asas-asas ini terbagi jadi beberapa, yaitu ada asas kerahasiaan di mana segala informasi dan data yang berkaitan dengan kakak itu akan dijaga kerahasiaannya dan orang lain atau pihak luar itu tidak boleh untuk mengetahuinya, seperti itu. Kemudian juga ada asas kesukarelaan dan keterbukaan di mana untuk kesukarelaan di sini kakak datang ke konseling ini untuk secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian untuk keterbukaan berarti kakak di sini secara terbuka untuk bisa menceritakan, mengungkapkan segala permasalahan yang kakak alami, seperti itu. Kemudian juga ada asas kemandirian di mana kakak secara mandiri mengenal ciri-ciri, kemudian juga menerima diri sendiri dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian juga mampu untuk mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, seperti itu. Kemudian juga ada asas kekinian di mana asas kekinian itu masalah yang terjadi dalam diri kakak adalah masalah tentang masa kini, bukan tentang masa lalu atau masa yang akan datang. Kemudian juga ada asas kegiatan di mana asas kegiatan ini berarti kakak ikut secara aktif berpartisipasi untuk mengikuti segala kegiatan yang telah direncanakan, seperti itu, dari awal sesi konseling hingga akhir sesi konseling, seperti itu. Selanjutnya itu ada asas kenormatifan di mana untuk asas kenormatifan ini segala kegiatan konseling yang kita lakukan itu dilandaskan oleh nilai dan norma yang berlaku, seperti itu. Jadi untuk segala kegiatan ini itu benar-benar didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Jadi tidak ada yang melanggar nilai dan norma tersebut, seperti itu. Terus kemudian juga ada asas keahlian di mana dalam kegiatan konseling ini tuh didasari oleh pedoman-pedoman yang telah diatur sehingga akan terjamin keprofesionalannya, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih jelas kok Mbak. Masih jelas, baik. Untuk kontrak konselingnya sendiri, baik konselor maupun klien sama-sama terbuka dan sukarela untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian juga baik konselor maupun klien sama-sama membangun dan menciptakan saling kepercayaan masing-masing, begitu. Sehingga nanti baik kakak dapat menceritakan masalahnya kepada saya dan saya juga bisa untuk membantu kakak, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu waktu untuk sesi konseling pada pertemuan hari ini adalah 45 menit. Jika mungkin nanti setelah dari sesi konseling ini masih ada yang dirasa janggal atau mungkin belum terselesaikan, kita bisa menjadwalkannya ulang, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada kok Mbak. Belum ada, baik. Untuk selanjutnya itu yang terakhir ini ada janji konselor. Izinkan saya untuk mengucapkan janji konselor di mana saya berjanji untuk bisa dan harus merahasiakan segala apapun yang terjadi di kegiatan konseling ini, gitu ya. Baik, saya Salsabila Widya Putri dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya, gitu. Jadi
dari siapapun juga. Jadi rahasia apapun yang kakak ungkapkan itu akan saya jaga rahasianya dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain, seperti itu. Iya. Oke. Karena tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian konseling individual dan sampai janji konselor juga. Sebelum kita masuk ke sesi konseling inti yang lebih mendalam lagi, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kakak bisa mendapatkan penyelesaian masalahnya, seperti itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tadi karena kita sudah berdoa, kemudian juga tadi saya sudah menjelaskan secara singkat terkait konseling individual. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari kegiatan konseling hari ini, yaitu saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami yang mungkin mengganggu pikiran dan perasaan kakak. Kemudian juga saya bebaskan untuk mengekspresikan segala hal yang mungkin selama ini terpendam sehingga bisa dikeluarkan dalam kegiatan konseling hari ini, seperti itu. Baik, saya persilakan kepada kakak untuk mulai menceritakan, seperti itu. Ya. Jadi gini Mbak Sara, kebetulan kan saya kerjanya itu di staff jurnal. Nah sebelumnya itu di tim redaksi jurnal itu ada 2 orang staff. Nah tapi seminggu hampir 2 minggu itu teman saya tuh akhirnya resign, tapi dia resignnya tuh mendadak, maksudnya belum ada penggantinya yang masuk. Jadi segala tugas-tugas dia akhirnya itu di handle sama saya, karena kan awalnya 2 staff, dia tiba-tiba keluar, akhirnya tinggal 1 staff kan. Nah dimana minggu-minggu sekarang tuh lagi mau penerbitan nih, ada penerbitan volume terbaru. Kalau penerbitan itu mau nggak mau kan, karena kebetulan sebelumnya tugas saya itu bagian layout dan teman saya itu bagian keuangan dan administrasi teknis lainnya. Nah mau nggak mau kan berarti tugas administrasi sama keuangan tuh balik ke saya yang pegang kan. Nah padahal saya tuh lagi fokus untuk penerbitan volume terbaru ini. Nah saya merasa kalau misalnya tugas-tugas yang ada ini tuh jadi kayak beban ke saya, bebannya tuh kayak 2 kali lipat atau bahkan lebih dari biasanya gitu kan. Nah sedangkan atasan saya tuh kayak, ayo Marina, bentar lagi penerbitan nih, gimana progresnya? Sedangkan saya tuh jadi bingung gitu mana yang harus diprioritaskan. Nah gara-gara masalah ini juga akhirnya saya kadang jadinya tuh agak malas-malasan gitu. Terus selain malas-malasan tuh saya juga kadang jadi kayak menghindar lah sama atasan saya, karena kan ngerasa kayak aduh gak enak nih kalau ditanyain progres, maksudnya belum ada progresnya, walaupun memang saya tetap ngerjain tugas, tapi tugasnya ya itu maksudnya mandek-mandek apa nggak sampai kelar. Jadi misal ngerjain A dulu setengah, ntar B setengah, C setengah, akhir-akhirnya ya udah nggak ada yang selesai tuh dari semua tugas, karena kan kayak ngerjainnya setengah gitu kan. Terus akhirnya ya itu juga jadinya ke kehidupan saya jadi merasa lebih kayak deg-degan. Terus juga maksudnya kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh ngerasa aduh takut nih belum kelar ini nih, padahal misalnya itu udah jam kerja selesai jam 4 kan, terus pulang, terus pas di rumah tuh ngerasa kayak aduh tugasnya belum selesai nih. Terus tapi kalau mau dikerjain di rumah pun juga bingung masa mau mulai yang mana dulu kayak gitu. Terus juga kadang jadinya ngerasa gimana ya, kayak mau ngelakuin sesuatu kayak cemas, kayak rasanya tuh kayak aduh gue ada beban, ada tugas ini nih tapi kayaknya itu bisa dikerjain nanti, jadi agak nunda-nunda juga kayak gitu sih Mbak. Baik, berarti diawali dengan mungkin pekerjaan kakak yang pada awalnya mungkin kakak terbiasa untuk mengerjakan satu hal, kemudian karena partner kerja kakak itu resign karena suatu hal, kemudian berarti kan otomatis sebelum mencari penggantinya pasti atasan mengalihkan tugas partner kakak sebelumnya itu kepada kakak, kemudian itu yang membuat kakak jadi kayak nambah pekerjaan lagi gitu, sehingga ketika nambah pekerjaan yang biasanya terstruktur, kemudian karena mungkin ada pergantian itu ngebuat kakak jadi mungkin ngerasa kayak jadi yang biasanya mungkin lebih terbiasa, jadi mungkin karena ada tambahan itu jadinya kurang terbiasa seperti itu. Kemudian juga pada akhirnya kakak jadi lebih sering untuk menghindar gitu karena mungkin takut ditanyakan sama atasan terkait bagaimana nih progres kerjanya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga sehingga yang ngebuat kakak jadi yang mungkin biasanya yang mungkin biasanya itu menikmati
proses pekerjaan kakak, tapi karena mungkin ada tambahan beban kerja, kemudian juga sering ditanyakan, mungkin jadi lebih sering ditanyakan bagaimana progresnya karena mungkin nambah pekerjaan baru, akhirnya itu yang ngebuat kakak jadi cemas seperti itu. Lalu untuk langkahnya sendiri itu kakak udah sempet kepikiran belum untuk misalnya, aduh nggak bisa nih kalau misalnya harus kayak gini terus, harus ngelakuin suatu perubahan gitu. Ada mungkin langkah-langkah yang pernah kakak lakukan untuk bisa menghandle rasa kecemasan itu gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya itu ya mau nggak mau kan kita harus ngerjain biar ngehilangin rasa cemas itu, berarti kita harus nuntasin si pekerjaan kita kan. Nah sebenarnya saya udah mulai sih, maksudnya kayak ngebedain mana sih prioritas pekerjaan yang benar-benar harus diselesaikan duluan, mana yang enggak. Nah cuma ya itu maksudnya kadang kan atasan tuh suka nanya kayak hari ini tugas A, terus misalnya saya ngerjain tugas A, pas besok dia malah nanya tugas B gitu kan. Jadi kadang kayak aduh ntar atasan saya nanyanya tugas yang mana ya, yang pengen di update progresnya, paling kayak gitu sih. Baik, berarti untuk kakak sendiri mungkin karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan, terus juga atasan terkadang menanyakan tugas yang A, katanya yang besok B dan lain sebagainya, jadi buat kakak nih harus ngerjain yang mana duluan, mana yang diprioritasin dan lain sebagainya. Ada nggak kakak untuk nyoba untuk ngeprioritasi mana dulu nih yang harus dikerjain, mana dulu yang masih antar dulu deh gitu? Udah sih, udah nyoba, cuma ya itu balik lagi karena saya ngerasa nggak tenang gitu loh, maksudnya karena mungkin kaget juga kali ya, tiba-tiba dapat banyak tugas terus akhirnya apa yang harus dikerjakan gitu. Sebenarnya udah pelan-pelan maksudnya ngelis mana yang harus diprioritasin gitu-gitu sih Mbak, cuma pas udah selesai di list, kadang pas udah di lapangannya tuh nggak ngerjain sesuai yang ada di list gitu. Oh, berarti ketika sudah mencoba untuk membuat daftar, terus kemudian juga saat di lapangan atau kenyataannya tidak bisa sesuai dengan list itu tuh, apa yang ngebuat kakak jadi kok yang udah aku list ini malah nggak bisa terpenuhi gitu? Maksudnya kenapa kok jadinya nggak sesuai dengan apa yang aku harapin gitu? Balik lagi karena kadang ke distract juga kan, gara-gara atasan nanyanya aku misalnya prioritasin tugas A, tiba-tiba di hari yang sama atasan aku nanya kayaknya gimana progres tugas B-nya. Nah kan karena ditanya mau nggak mau saya akhirnya ngerjain tugas B gitu, padahal kalau yang saya lihat di prioritas itu tugas B itu masih bisa mungkin 2 hari atau 3 hari lagi lah diselesaikan, padahal lebih baik tuh ngerjain tugas A dulu karena misalnya besok tuh udah harus selesai kayak gitu. Oh, seperti berarti lebih ke bagaimana atasan nanti mungkin menanyakan si progresnya itu. Mungkin kalau misalnya dalam satu hari ada berapa kali untuk atasan nanya terkait progres pekerjaan gitu? Nah itu sebenarnya nggak bisa ditebak juga. Kebetulan kan atasan saya ada di kantor kan, dia setiap hari masuk. Maksudnya kan ada beberapa mungkin atasan yang 2 atau 3 hari masuk kantor doang kan. Kebetulan atasan saya itu tiap hari masuk. Nah cuma di tiap hari masuk ini kadang dia ada 1 hari nanya atau misalnya sehari nggak nanya. Nah kalaupun dalam 1 hari nanya biasanya pas siang-siang sih, pas jam deket-deket jam makan siang gitu, dia kayak nyamperin ke meja saya kayak gimana Karina progresnya kayak gitu. Baik, ketika menanyakan hal itu kemudian mungkin dirasa ada pekerjaan yang di antara 2 itu mungkin ada yang belum selesai, apa respon yang atasan kakak berikan kalau misalnya kakak belum, aduh bu belum diselesaikan ini dan lain sebagainya gitu? Paling lebih ini sih kayak kok tumben belum, kan jadi ngerasa kayak duh iya ya, biasa kalau ditanya sama atasan kayak iya bu udah gini, terus sekarang kalau ditanya kok belum, jadi kayak ngerasa nggak enak juga, terus kayak ngerasa aduh kayaknya jelek nih, apa ya sebutannya, bukan kualifikasi apa sih, kayak kinerja jadi kayak turun gitu ya? Iya, kayak kok kinerja aku turun gitu. Jadi kadang ngerasa nggak enak juga kalau misalnya pas jawab iya bu belum gini gitu kan, terus si ibunya pasti ngerespon lagi tumbenan kan gitu, terus kan jadi ngerasa kayak gimana ya gitu. Oke, apakah dari atasan itu ada mungkin teguran langsung atau hukuman yang tegas terkait misalnya ada tugas yang belum selesai tepat waktu gitu? Kalau teguran ada sih, cuma mungkin lebih kayak dinasihatin kayak kalau bisa dikerjain ya kan soalnya gini, lebih kayak ngasih arahan sih lebih tepatnya gitu. Berarti ngasih arahan tapi jadinya lebih ke tekanan tersendiri gitu ya buat kakaknya, jadinya kayak
aduh yang biasanya aku bisa ngerjain tepat waktu tapi karena ada tambahan kerjaan kemudian juga di luar dari kompetensinya kakak, jadinya kinerja kakak tuh ngerasa jadi turun, yang mungkin si atasannya mungkin ngerasa kayak ih biasanya kamu kerjanya kayak gini tapi kok sekarang gini gitu. Tapi ada nggak sih mungkin komentar-komentar dari atasan yang mungkin buat kakak jadi mungkin kayak semakin cemas mungkin, atau semakin kayak aduh kalau misalnya papasan sama atasan aduh gitu kayak gitu misalnya. Ya karena itu ditanya apa progres kerjaan. Jadi kalau sekarang tuh saya lebih, kalau misalkan karena udah agak terlihat polanya, misalnya ibunya tuh bakal nanya deket-deket jam makan siang atau istirahat. Jadi biasanya saya kayak yaudah deh beli makan dulu ke kantin duluan. Jadi pas udah apa ke kantor lagi, ibunya tuh udah lagi makan sama teman-temannya. Jadi dia nggak bakal nanya saya, karena kan biasanya kalau saya makannya sama apa staff-staff akademik yang lain, maksudnya walaupun bukan staff jurnal, ada staff misalnya bagian akademik mata kuliah ini kayak gitu. Jadi pas saya masuk ruangan kayak oh ibunya udah ngumpul sama temennya, udah saya ngumpul sama teman saya kayak gitu. Oh berarti untuk menghindarnya itu apa ya, jadi kakak gerak lebih dulu dibanding si atasan seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk lingkungan sekitar sendiri itu mendukung nggak untuk kakak bisa menyelesaikan tugasnya? Kalau untuk lingkungan sih sebenarnya mendukung, cuma kayak lo yang saya rasa memang masalahnya di saya, karena kayak saya masih belum bisa nentuin nih kayak biar fokus apa ngerjain hal itu dulu gitu. Lalu cara apa sih yang kakak lakukan untuk bisa fokus sama satu hal gitu, misalnya di luar dari pekerjaan misalnya gitu, untuk bisa fokus nyelesain ini gitu? Nggak di distract atau nggak di pokoknya nggak diganggu orang lain, atau misalnya nggak ditanya terkait tugas saya. Misalnya saya lagi ngerjain tugas A nih, ya udah saya bakal bisa fokus asalkan nggak ada yang nanya misalnya kayak Karina tugasnya gimana, atau misalnya Karina bantuin kerjain ini dong, nah paling kayak gitu sih. Itu kan kalau misalnya dari luar ya, maksudnya kan kita juga nggak bisa apa ya ngatur gimana kondisi sekitar kan. Jadi kalau untuk internalnya sendiri itu gimana cara kakak untuk bisa fokus? Apakah ada motivasi tersendiri untuk kayak ini harus bisa fokus, harus bisa selesai gitu? Kalau buat apa dari diri saya sendiri, lebih ke ini sih, maksudnya ngejaga mood. Maksudnya kalau pas lagi moodnya seneng terus maksudnya enak ya pasti saya bisa fokus. Jadi biasanya sebelum kerja saya kayak misalnya nonton apa dulu, misalnya yang video-video pendek gitu di YouTube, atau misalnya kayak scroll dulu sosmed gitu 10 atau 15 menit, ntar baru mulai kerja gitu. Terus kayak saya biasanya kalau pas lagi udah mulai kerja tuh kayak gimana, kayak bukan berjanji sih, pokoknya kayak komitmen ke diri sendiri, pokoknya ntar selesai kerja ini baru buka sosmed lagi, atau maksudnya baru main HP lagi kayak gitu. Oh berarti untuk kakak sendiri mencoba untuk membagi waktu, kayak sebelum kerja coba deh untuk main sosial media dulu, terus ngerjain tugasnya, setelah mungkin selesai baru main lagi media sosial seperti itu ya. Apakah langkah yang kakak lakukan itu untuk selang-seling kayak gitu tuh ngebawa ini apa bukan hasil yang positif, maksudnya apakah itu berjalan dengan lancar kepada diri kakak gitu, maksudnya kayak oh tugas pun selesai dan jadinya nggak cemas dan mood pun jadi terjaga gitu? Kadang berhasil, kadang juga enggak sih, kadang malah kayak kebablasan main sosmednya gitu kan. Jadi selain apa ngejaga mood misalnya main sosmed, paling ya itu kayak saya misalnya udah 30 atau sejam ngerjain kerjaan, terus kayak ntar abis itu kayak udah jalan dulu keliling-keliling ruangan gitu sih, maksudnya biar apa ngubah suasana dulu, biar nggak terlalu apa pusing. Ntar kalau udah selesai jalan-jalan apa nyapa-nyapa terus baru duduk lagi ngerjain gitu. Apakah yang kakak lakukan itu tuh sangat-sangat berdampak ke diri kakak, maksudnya jadi lebih ke refresh ke otaknya atau kayak gimana? Iya sih berdampak. Berdampak Gitu. berarti lebih kepada untuk menjeda pekerjaan gitu ya, berarti bukan yang datang ke kantor terus ngerjain tugas terus sampai pulang kayak gitu berarti ya? Enggak sih. Gitu. Berarti kalau untuk misalnya atasan menanyakan gitu ya, sering menanyakan tentang progres, adakah langkah yang kakak lakukan mungkin untuk bisa apa ya mengkomunikasikan mungkin dari diri kakak tuh ngerasa keberatan dan lain sebagainya tentang pekerjaan, apa tentang tambahan pekerjaan gitu? Sebenarnya ada rencana, maksudnya mau apa
cerita gitu kan ke atasan. Cuma saya masih kayak yang maju mundur gitu untuk cerita, karena menurut saya kayak apakah apa ya sopan, apakah ini masa hal yang benar atau enggak gitu, karena kan maksud saya kayak masa saya karena kan atasan sama bawahan tuh kadang ada batas gitu kan. Nah, saya takutnya itu kayak melewati batas, nggak sopan atau gimana. Tapi saya pengen cerita maksudnya kayak ibu izin, kebetulan kan staff yang sebelumnya itu kan resign dan beban-bebannya pekerjaan dia kan akhirnya saya yang pegang. Nah, saya mau ceritain kalau keadaan saya nih sebenarnya lagi megang tugasnya tuh banyak, bukan tugas untuk yang layout seperti biasanya aja gitu. Jadi belum sempat diomongin ke atasan, masih kayak masih di diri saya gitu loh, kayak cerita nggak ya gitu. Tapi adakah kakak ngerasa kayak mungkin oh atasan ini bisa nih untuk diajak ngobrol gitu karena mungkin dia lebih santai dan lain sebagainya gitu? Sebenarnya atasan saya modelnya yang santai, yang penting kerjaan kelar. Cuma ya itu karena kan sebelumnya ekspektasi beliau ke saya tuh kayak, wih kerjanya bagus ya gini, tapi kan sekarang kayak kok kayak molor ya dia ngerjainnya. Nah saya kadang jadi ngerasa nggak enak gitu loh kalau mau memulai percakapan gitu. Tapi untuk atasannya tersendiri itu ada mungkin sikap yang berubah atau apa mungkin ketika mungkin kinerja kakak ngerasa kayak turun gitu, atau mungkin kayak ya tetap kayak biasa aja gitu? Kalau saya sih masih kayak biasa aja. Cuma emang sayanya aja yang maksudnya kayak overthinking kayak aduh takut nih ibunya gini gitu. Oke. Berarti ada apa ya dari kakaknya sendiri tuh ada pikiran yang lebih berlebihan mungkin ya terkait mungkin aduh ntar si atasan tuh bakal mikirin gini-gini nggak ya? Kalau itu ada nggak kakak untuk misalnya ngobrolin hal ini atau mungkin ngebicarain ini sama teman kantor kakak atau mungkin teman dekat kakak gitu biar saling sharing dan lain sebagainya gitu? Ada sih, maksudnya saya ada cerita juga ke teman gitu kan. Nah saran teman kayak kata dia sih sebenarnya nggak apa-apa untuk dikomunikasikan ke atasan, cuma ya itu saya kayak masih maju mundur juga. Terus akhirnya kan dari teman kayak coba aja kan kamu konsultasi maksudnya sama yang emang berpengalaman atau memang ahlinya gitu kan, kali aja dapat insight baru atau pandangan baru kayak gitu. Dan apakah itu ngebantu kakak untuk kayak oh berarti itu ternyata boleh loh untuk dicoba atau mungkin oh jadi lebih ringan nih kalau misalnya cerita sama orang gitu? Iya, maksudnya jadi lebih nggak terlalu yang tertekan banget sih, karena kan udah kayak kita cerita ke orang lain gitu. Baik, berarti untuk saat ini mungkin ada nggak sih langkah-langkah yang pengen kakak lakuin untuk bisa mengurangi rasa kecemasan ini selain untuk mengkomunikasikan apa yang lagi kakak rasakan terkait beban kerja ini gitu ke atasan? Ya selain mungkin nanti rencananya pengen cerita ke atasan, mungkin saya lebih ini sih maksudnya untuk ngerjain yang emang udah di list prioritasin, terus maksudnya udah ngebagi-bagi tugas kayak gitu kan. Sebisa mungkin komitmen kerja saya maksudnya kayak ya udah apa yang ditanya atasan tuh balik lagi lihat prioritasnya mana. Kayak yang tadi aku bilang kan, misalnya tugasnya A itu ternyata dikumpulin besok, mau gak mau ya berarti nyelesain tugas A dulu aja nih gitu, walaupun misal atasan nanya tugas B atau tugas C gitu, mungkin balik lagi ke deadline waktunya yang lebih duluan yang mana. Terus selain itu sambil nyicil juga, misalnya kan ibunya udah nanya tugas B, nah mungkin pas lagi ada waktu kosong atau jeda waktu kayak sambil di list mungkin ya, maksudnya di tugas B kayak hal-hal yang perlu dilakuinnya tuh apa aja, maksudnya biar pas tugas A selesai ke tugas B nya tuh aku nggak mulai yang dari kosong banget gitu. Berarti untuk saat ini tuh nyoba untuk di list dulu nih mana tugas yang mungkin deadline-nya itu lebih cepat gitu, kemudian juga dicoba untuk coba nih buat ngecek tugas-tugas yang lain mungkin biar ada gambaran untuk next tugasnya lagi gitu. Untuk misalnya menunda tugas kan emang sering terjadi pada siapapun gitu ya. Untuk kakak sendiri ada nggak sih langkah yang sering kakak lakukan untuk bisa menghindarin si nunda-nunda tugas ini gitu? Lebih ke ini sih balik lagi, karena kan kayak kita berpacunya sama deadline ya, namanya penerbitan kan kalau bisa terbit sesuai waktu terbitnya gitu kan. Jadi paling pas lagi nunda tugas tuh kayak oh iya ini kan tugas
buat besok atau misalnya buat ntar sore gitu, mau nggak mau kayak maksain diri sih buat ngerjain. Terus kalau misalnya kayak namanya maksain kan pasti kayak gak mood ya, maksudnya kayak kita nggak seneng gitu kan. Nah biar kita maksudnya moodnya nggak terlalu ini, kayak ya udah baik lagi misalnya beli makan lah, atau misalnya sambil dengerin lagu atau gimana gitu sih. Gitu. Berarti mencoba untuk sebaik mungkin untuk menjaga suasana hati seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk apa ya, karena mungkin ada target yang harus dipenuhi, berarti kan kita jadi memaksakan dari luar, memaksakan dari batas limit biasanya kan. Itu apa yang terjadi ke diri kakak? Apakah jadi stres atau mungkin jadi kayak ngerasa burnout gitu dan lain sebagainya gitu? Lebih ke mungkin iya deh, burnout, kelelahan gitu sih. Karena kalau misalnya stres ya memang kerjaan kan pasti emang ada ini stresnya kan. Jadi kalau misalnya pas pulang tuh kayak rasanya lebih capek, apalagi kan maksudnya sebenarnya kalau transportasi itu lumayan kan dari rumah saya ke tempat kerja gitu kan. Cuma tetap aja jadi lebih ngerasa capeknya tuh, kayak energi tuh terkuras gitu. Ditambah juga mungkin beban kerja yang bertambah tuh jadi makin berat gitu ya. Tapi untuk saat ini apakah kakak udah mencoba untuk ya udah deh dijalanin aja gitu, ya udah dinikmatin aja gitu? Sedang mencoba sih, maksudnya kan namanya ada perubahan, berarti kan kita harus adaptasi kan. Nah berarti mau nggak mau kayak pelan-pelan untuk adaptasi, gimana caranya nanti tuh bisa balik ke ritme kerjaan yang sebelumnya, maksudnya yang sesuai deadline waktunya kak, atau maksudnya udah nggak keteteran lagi kayak gitu. Berarti sekarang kakak mencoba untuk ya udah dijalanin aja, kayak ya udah diterima aja gitu. Jadi mungkin sekalian penyesuaian diri juga mungkin ya. Jadi yang mungkin yang awalnya takut, terus kemudian juga karena mencoba untuk ya udah deh dikerjain aja gitu, sampai akhirnya nanti bisa terbiasa sendiri seperti itu kan. Itu baik. Untuk langkah sendiri kan tadi udah, berarti untuk langkahnya itu mencoba untuk bagaimana menerima dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada nggak sih maksudnya keinginan kakak untuk bisa ngurangin rasa cemas ini, jadi ngerasa lebih enjoy gitu. Maksudnya ketika di tempat kerja tuh jadi kan kita nggak bisa ya, maksudnya untuk ngatur-ngatur atasan untuk nggak usah nanya nggak bisa kayak gitu kan. Berarti apa yang kakak lakuin untuk bisa untuk bisa tenang ketika mungkin nanti atasan akan nanyain hal itu gitu? Mungkin lebih ini sih, kayak kita kerja dengan benar dan sesuai deadline. Yang maksudnya kan yang aku rasa aku cemas karena pas ditanya kerjaan belum selesai kan. Nah berarti mau nggak mau gimana caranya kalau pas ditanya atasan tuh kerjaan itu udah selesai gitu, maksudnya biar kita tuh bisa jawab tuh dengan santai, kayak oh iya bu udah selesai gini kan, kita jadinya lebih percaya diri gitu kan. Oh berarti lebih kepada diri kakak untuk gimana caranya untuk bisa manajemen waktu sebaik mungkin, terus juga untuk nggak nunda pekerjaan supaya ketika misalnya suatu hari nanti atasan itu datang terus menanyakan bagaimana sih progresnya itu, ada jawaban atau ya ada jawaban positif yang bisa kakak sampaikan kepada atasan seperti itu gitu. Lalu adakah hal kecemasan lain yang mungkin dirasakan kakak mungkin ketika pekerjaan itu tuh ngerasa kayak makin berat gitu, maksudnya di luar dari pertanyaan si atasan itu? Kadang ada sih, maksudnya ngerasa juga karena kayak tugasnya banyak, kayak dulu nih kapan kelarnya ya, terus kayak ini bisa nggak sih maksudnya selesai sesuai waktunya, paling kayak gitu sih. Ketika kakak berpikir untuk apakah ini bisa selesai dengan tepat waktu, kemudian mungkin ternyata bisa selesai tepat waktu gitu, apa yang kakak rasain? Tenang, maksudnya kayak akhirnya kelar gitu, jadi lega sih gitu. Berarti ketika pertanyaan apakah tugas ini akan selesai itu tuh apa yang kakak lakuin? Langsung menyelesaikannya kah, atau mungkin ntar dulu deh gitu? Kadang pas pertanyaan itu muncul kan kayak lagi ngerjain, terus kayak kepikiran kayak aduh selesai nggak ya gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau tetap dilanjut kerjain, tapi ada juga beberapa kayak aduh selesai nggak ya, terus akhirnya kayak jadinya malah kayak cerita ke teman, karena cerita ke teman jadinya tugasnya nggak dilanjutin kerjain, paling kayak gitu sih. Tapi ketika selesai dari cerita sama teman kan berarti kan sharing gimana
apa yang kakak rasakan, betapa beratnya si tugas itu apa yang, apakah selanjutnya atau mungkin setelah kakak bercerita itu tuh apakah langsung melanjutkan tugasnya atau seperti apa? Biasanya ngelanjutin sih kan, jadi kalau misalnya pas lagi cerita sama teman tuh, teman yang di satu kantor kan, terus misalnya udah cerita terus kayak udah balik lagi ke tempat ke bangku saya, terus kayak udah lanjutin ngerjain. Nah cuma pas ngerjain tuh kadang kepikiran kayak ini bisa sih dikerjain, jadi kayak ada ini positif gitu loh. Kalau tadi kan pas lagi ngerjain kayak merasa kayaknya nggak selesai atau gimana, tapi pas udah cerita sama teman, bisa kok bisa gitu kan, misalkan teman pasti biasa kayak gitu kan, terus pas dari kayak iya bisa nih, ya udah dikerjain ternyata beneran bisa. Berarti jadi lebih ke motivasi juga gitu ya, secara nggak langsung gitu. Oke, berarti untuk itu mungkin ketika kakak ngerasa mungkin semuanya berat, mungkin lebih kepada cerita ke teman untuk sharing, terus kemudian juga mungkin untuk ke diri sendiri gimana caranya untuk bisa ngejaga mood dan lain sebagainya gitu. Berarti untuk sekarang mencoba untuk ya udah dinikmati aja gitu proses kerjanya gitu. Tapi untuk sekarang masih ngerasain cemas itu atau mungkin ya udah deh, karena mungkin udah mencoba ngerasa atau mencoba menerima, jadi akhirnya udah nggak terlalu stres gitu, udah nggak terlalu cemas juga sama si tugas-tugas itu? Masih ini sih, ada kalanya tiba-tiba cemas, maksudnya balik lagi, ada kalanya kayak ya udah, maksudnya udah mulai menerima, udah mulai kayak ya udahlah dijalanin aja, apa kedepannya gimana ya udah ntar kita lihat kayak gitu sih. Jadi masih ya gitu deh. Berarti mungkin karena dulu masih ngerasa cemas, tapi karena mungkin udah ngerasa ya udah deh dilakuin aja, akhirnya rasa cemas itu jadi sedikit demi sedikit tuh lebih berkurang. Tapi kadang ada kala tuh sering muncul tapi nggak sesering yang dulu banget gitu. Kemudian juga kalau atasananya tuh kakak jadi lebih cenderung lebih enjoy mungkin ya untuk oh iya bu masih gini oh iya bu gitu ya. Gitu. Berarti untuk misalnya dalam suatu skala rating gitu ya, dari angka 1 sampai 10, ketika sebelum melakukan sesi konseling sama setelah melakukannya itu ada nggak sih perubahan yang kakak rasakan? Maksudnya ketika kakak mulai menyadari nih, ternyata kakak tuh merasa cemas, penyebabnya karena ini, berarti langkah kakak yang harus dilakukan tuh ini, berarti kan kakak udah tahu nih apa yang harus kakak lakukan gitu, paham maksudnya ketika kamu merasakan ini, kemudian faktornya karena ini, kemudian akhirnya seperti ini, tapi kakak punya problem solving atau mungkin penyelesaiannya seperti itu. Untuk rentangnya sendiri itu di antara angka 1 sampai 10 ada di angka berapa kakak merasa kayak oh iya ternyata aku harus kayak gini gitu? Mungkin setelah konsultasi dengan Mbak Salsa dari 1 sampai 10 mungkin di angka 8. Di angka 8 berarti mungkin belum yang bisa menyelesaikan masalahnya secara selesai, tapi secara tuntas juga, tapi mungkin karena telah untuk udah sharing untuk menceritakan segala apa yang kakak rasakan, jadinya itu perubahan sendiri gitu kakak, jadi kakak mungkin lebih menyadari nih harus ngapain dan lain sebagainya seperti itu kan. Baik, kalau misalnya mungkin nanti dirasa setelah dari pertemuan kita hari ini tuh ngerasa ada mungkin yang masih mengganjal atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan kayak iya nih baru keinget ini, mungkin nanti kita bisa menjadwalkan ulang gitu pertemuan kita selanjutnya seperti itu. Sebelumnya juga aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga ke kakak, mungkin karena udah datang ke sini, udah meluangkan waktu di tengah kesibukan bertambahnya pekerjaan itu gitu ya, bisa datang ke sini untuk menceritakan semua yang kakak rasakan gitu. Terus untuk kakak sendiri apa harapan kedepannya untuk bisa lebih semangat lagi untuk kerja gitu? Ya harapannya maksudnya bisa balik lagi ke kinerja yang emang sesuai kemampuan saya gitu kan. Terus juga maksudnya semoga saya udah bisa adaptasi juga sama tugas-tugas baru, udah bisa kayak ngejar ketertinggalan lagi. Terus maksudnya kalau ketemu atasan udah kayak ngumpet-ngumpet lagi gitu kan, misalnya kayak saya perlu dimakan duluan atau gimana, jadi udah lebih percaya diri kalau misalnya ketemu atasan, paling kayak gitu sih. Berarti udah merasa udah mencoba untuk bisa sepositif mungkin atau seprofesional mungkin gitu ketika ada di tempat kerja seperti itu. Baik juga karena mungkin sesi konseling kita juga mungkin waktunya juga telah usai gitu ya.
mungkin nanti kita bisa menjadwalkan ulang di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga mungkin nanti setelah ini mungkin nanti kakak ada kegiatan lagi atau gimana? Rencana langsung pulang sih. Langsung pulang seperti itu. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup pertemuan hari ini, langkah bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang telah kita lakukan ini untuk bisa memperoleh manfaat yang luar biasa untuk kakaknya, dan juga mungkin untuk bisa dapat penyelesaian masalahnya gitu ya, seperti itu. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak yang sudah hadir, yang sudah datang ke sesi konseling hari ini gitu. Terima kasih banyak. Saya harap hal-hal yang terbaik bisa selalu ada dalam diri kakak gitu. Ya, baik, terima kasih juga Mbak Salsa sudah memberikan arahan, terus juga maksudnya telah kayak memberikan jalan keluar, walaupun mungkin sebenarnya masalah saya masih belum selesai, tapi kan saya akan mencoba menyelesaikannya dulu. Nanti mungkin kalau misalnya saya ada kendala-kendala lagi, saya izin ketemu lagi ya Mbak Salsa. Baik, terima kasih kalau begitu ya. Baik, kalau begitu saya antar keluar ruangan. Ya, baik. Mari Mbak Salsa. Ya. Hati-hati.